Di anime Dr. Stone season 3 episode 10 ada sebuah scene yang sangat menarik, di mana Senku membuat sebuah alat komunikasi rahasia berbentuk anting yang bisa beroperasi tanpa menggunakan baterai atau sumber listrik apapun. Bagaimanakah ini bisa terjadi dan apakah ini beneran ada di dunia nyata? Kita bahas di video ini. Di anime Dr. Stone, alat ini disebut dengan Rochelle Salt Earpiece, di mana ini adalah sebuah alat komunikasi yang sangat sederhana, tidak memiliki komponen mekanik, dan pada dasarnya ini hanyalah sebuah bongkahan kristal yang disambungkan dengan sebuah kumparan, membentuk sebuah struktur yang biasanya disebut dengan kristal radio. Dan menariknya, alat ini tidak membutuhkan baterai untuk bisa bekerja menangkap sinyal komunikasi radio. Nah, jika kita tarik ke dunia nyata, maka Rochelle Salt Earpiece yang dimaksud oleh Senku tersebut bentuknya di dunia nyata adalah seperti ini. Ini adalah kristal earpiece, sebuah earphone yang bekerja dengan memanfaatkan kristal piezoelektrik, yaitu kristal yang bentuknya bisa berubah sedikit ketika diberi aliran listrik. Sehingga ketika ada sinyal listrik berisi suara, kristalnya akan bergetar dan bisa menghasilkan suara. Namun kristal earpiece ini secara efektif sekarang udah nggak dipakai lagi. Kenapa? Pertama adalah karena suara yang dihasilkan volumenya sangatlah rendah. Kemudian dia nggak bisa mengcover rentang suara yang jauh, jadi hanya rentang frekuensi tertentu yang suaranya bisa dimunculkan oleh earphone ini. Kemudian juga earphone ini terbilang cukup mudah rusak. Sementara itu, earphone zaman sekarang lebih banyak menggunakan sistem coil dan magnet, yang mana ini bisa menghasilkan suara yang jauh lebih bagus serta volumenya yang lebih tinggi. Satu-satunya kelebihan dari kristal earpiece ini adalah bahwa dia tidak membutuhkan energi yang besar untuk bisa bekerja, di mana dia bisa bekerja dan menghasilkan suara walaupun kecil volumenya hanya dengan memanfaatkan gelombang radio yang dia terima. Nah, agar kristal earpiece ini bisa bekerja, maka dibutuhkan serangkaian alat seperti ini yang bernama kristal radio. Nah, kalau di dunia nyata bentuknya adalah seperti ini. Sementara kalau di anime bentuknya hanya berupa kumparan seperti ini. Dan ini adalah bagian yang sangat penting yang membuat kristal earpiece ini bisa digunakan tanpa menggunakan sumber energi apapun, di mana alat inilah yang berfungsi untuk menerima gelombang radio dan mengkonversinya langsung untuk menjadi suara. Pada kristal radio, komponennya meliputi kumparan, kapasitor, kristal earphone, dan tentu saja sebuah kristal khusus. Ini adalah kristalnya. Kalau di alat yang aku punya ini, kristalnya menggunakan bahan germanium. Tapi untuk versi yang lebih modern, kristal ini sekarang sudah digantikan dengan bentuk yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan dioda, yang mana fungsinya nanti sama. Jadi ide umum cara kerja dari kristal radio ini adalah sebagai berikut. Ketika ada gelombang radio yang datang melalui alat ini, maka ini akan mengakibatkan elektron-elektron yang berada di antena dan di kumparan untuk bergerak maju mundur. Lalu gerakan elektron ini akan terseleksi oleh komponen kristal atau bisa juga digantikan dengan dioda, yang mana ini hanya akan mengizinkan elektron di bagian ini bergerak di satu arah saja. Dan ini adalah bagian yang sangat penting karena jika gerakan elektron di bagian ini tidak terseleksi di satu arah saja, maka nanti efek suaranya akan jadinya hilang karena gerakan bolak-balik dari elektron ini. Tapi berhubung sudah diseleksi oleh kristal atau dioda ini, maka alirannya hanya bergerak ke satu arah. Kemudian ketika ada sinyal dari elektron ini yang sudah diseleksi yang masuk ke dalam earphone, maka dia akan menggerakkan kristal earphone dan menghasilkan suara.
Jadi intinya, karena sensitivitas yang sangat tinggi dari perangkat kristal radio ini, kemudian juga sensitivitas yang sangat tinggi di bagian kristal earphone-nya, maka getaran-getaran dari gelombang radio ini sudah bisa menghasilkan suara kecil tanpa perlu adanya sumber energi tambahan seperti pada earphone modern. Ini benar-benar luar biasa. Nah, dari sini pertanyaannya kemudian adalah, apakah kristal earpiece yang ada di Dr. Stone tersebut ini sesuai dengan yang ada di dunia nyata? Untuk kali ini, aku harus bilang hal yang sebaliknya, teman-teman. Kenapa? Karena meskipun pada prinsipnya alat ini memang memungkinkan untuk bisa bekerja, tapi apa yang ada di Dr. Stone itu agak sulit untuk diwujudkan. Gini, meskipun benar kristal earphone ini sangat sensitif, tapi tetap saja dibutuhkan serangkaian perangkat yang cukup besar untuk bisa menangkap gelombang radio. Ditambah lagi, di sini dibutuhkan antena yang panjang dan kumparan yang cukup banyak agar getaran dari gelombang radio yang diterima bisa menjadi lebih kuat. Kebanyakan kristal radio biasanya menggunakan antena atau kawat biasalah ya, yang panjangnya sekitar 4 meter. Jadi kalau misalkan Kohaku menggunakan kristal radio yang sangat kecil berbentuk anting, itu sangat-sangat susah. Untuk alat yang aku rangkai ini, aku udah sempat berhasil untuk dapat sedikit suara kompresek gitu ya. Tapi untuk benar-benar dapat gelombang radio yang bagus, yang bisa didengarkan, yang suaranya cukup keras, jujur aja ini aku masih belum berhasil, teman-teman. Tapi ini bisa jadi memang akunya aja yang kurang bisa mengutak-atik alat ini. Tapi aku lihat dari beberapa video yang ada di YouTube, itu cukup banyak juga yang berhasil untuk melakukannya, menangkap suara dengan sistem kristal radio dan kristal earpiece ini. Tapi tetap saja ini membutuhkan sistem yang cukup besar. Ini loh, misal ini dipakai jadi anting loh, susah nih teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman. Jadi sebenarnya secara prinsipnya sih mungkin aja ya, tapi untuk prakteknya, apalagi dibikin alat sekecil itu cukup susah ya. Daripada bikin sistem seperti itu, kayaknya mending Senku bikin langsung earphone Bluetooth gitu ya. Kan pasti orang-orang di zaman itu mungkin pada belum tahu ya. Jadi mending bikin gitu, AirPods lah atau ya Bluetooth TWS biasa lah, itu bisa harusnya Senku. Tapi meskipun demikian, sebenarnya sistem kristal earphone yang ada di Dr. Stone sebenarnya masih mungkin untuk terwujud loh. Maksudnya gini, jika gelombang radio yang dikirimkan oleh Senku dalam kondisi yang benar-benar sangat kuat gelombangnya, maka bisa jadi energinya cukup untuk menggetarkan sistem kristal radio sehingga earphone-nya bisa menghasilkan suara. Tapi masalahnya, di dalam animenya, pemancar radio yang dipakai Senku untuk berkomunikasi ternyata juga hanyalah pemancar radio kecil. Jadi suara yang didengar Kohaku pastinya juga akan sangat kecil ini nanti jikapun ini berhasil. Itu analisis dariku. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen aja gimana teknologi ini menurut kalian. Tapi menurutku ini sangat-sangat menarik sih. Dan itu dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan komen biar makin rame. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.